9 peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bikin hati bergetar. Peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mayoritas disimpan di Museum Topkapi, Turki. Berikut barang-barang peninggalan Nabi Muhammad yang bikin hati bergetar jika melihatnya. Tapi sebelumnya like, subscribe, dan share video ini agar kita mendapat keberkahan. 1. Pedang. Pedang adalah senjata yang sering digunakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melawan musuhnya di beberapa tempat. Paling populer, pedang Al-Mathur. Pedang ini dimiliki Nabi sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Pedang Al-Mathur merupakan pedang peninggalan dari ayah Rasulullah. Panjang pedang sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas dan berbentuk dua kepala ular. Pedang pernah digunakan Nabi dalam beberapa pertempuran. Pedang ini sampai saat ini disimpan di Museum Topkapi, Turki. 2. Terompah. Alas kaki Nabi ini terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan dua tali. Sandal ini merupakan saksi bisu perjuangan beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj dan perang berlangsung. 3. Telapak kaki. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perjalanan tersebut, diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki Rasulullah ini, satu disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. 4. Sorban. Sorban Rasulullah yang disimpan di Museum Topkapi, beberapa kali dipinjamkan untuk dipamerkan di Indonesia. Sorban ini sering digunakan Nabi Muhammad sewaktu masih hidup. Sorban peninggalan Nabi berwarna hijau, karena hijau merupakan warna favorit beliau. Dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 31 bahwa hijau adalah warna pakaian orang-orang di surga. 5. Cawan atau cangkir. Benda peninggalan Rasulullah selanjutnya adalah cawan, cangkir. Cawan terbuat dari tembaga yang mengkilap dan berbentuk cekung dengan ukiran-ukiran khas Timur Tengah di atas penutupnya. Cawan biasa digunakan Nabi Muhammad untuk minum dan membasuh wajah saat berwudu. Beliau juga membawa cawan ini kemanapun ia pergi. Benda ini masih ada di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. 6. Rambut. Sehelai rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih disimpan dalam tabung kecil di kota suci Mekah. Benda peninggalan Rasulullah ini merupakan sisa dari perang Uhud, sehingga sampai saat ini masih banyak orang ingin memilikinya. Helai rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dapat ditemui di dalam Museum Topkapi. Helaian ini merupakan janggut milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya helai rambut, di Museum Topkapi juga menyimpan salah satu patahan gigi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan didapat ketika Perang Uhud pada 19 Maret 625. 7. Surat. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad sering menuliskan surat. Mulai dari surat yang ditujukan kepada para raja hingga surat yang beliau tulis untuk rakyat. Contohnya selembar surat dari Rasulullah untuk Najasyi, Raja Habsah. Lalu ada juga surat yang Nabi berikan kepada Kaisar Romawi. Surat bahkan dilengkapi stempel khusus Rasulullah. Ada pula surat untuk Raja Heraklius di Romawi, surat Nabi untuk Raja Makaukas, Mesir, hingga surat yang diperuntukkan Nabi kepada rakyat Oman. 8. Kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, dipercayakan kepada kelompok As-Syaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci Ka'bah mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi, di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. 9. Al-Quran Mushaf Utsman. Adalah kumpulan wahyu yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Al-Quran dan hadis ini merupakan peninggalan Rasulullah yang paling berharga, karena menjadi pedoman dan tuntunan hidup semua umat muslim di dunia yang tak lekang oleh waktu.